Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memudahkan kita di malam ini untuk datang di tempat yang mulia ini untuk mengkaji sebuah ilmu yang mulia pula, yaitu ilmu nahwu, yang dimana ilmu ini merupakan salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab, dan kita masih di kitab yang pertama, yaitu kitab Al-Miftahu fi Ilmin Nahwi. Dan insyaallah ta'ala kalau kita menyelesaikan buku ini, nahwu dan sarafnya, kalau Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menaungi kehidupan ini, maka kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab yang kedua, yaitu kitab At-Tuhfatu Al-Usabiyah fi Tasili Matni Al-Jurumiyah. Kemudian insyaallah ta'ala kitab yang ketiga Mutammimah ala Jurumiyah. Kemudian kitab yang keempat nanti kita pikirkan apakah qawaidul i'rab atau langsung qatrun nada. Abu Muhammad, apa itu fi'il? Kata kerja itu secara bahasa, jadi dia berkaitan dengan kata kerja. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan, maka itu adalah fi'il namanya. Intinya apa-apa yang berkaitan dengan pekerjaan, apakah itu menulis, membaca, jadi bahasa Arabnya itu berkaitan dengan fi'il atau isim? Fi'il, waktu. Jadi fi'il. Kalau secara istilah, Syahrul, apa itu fi'il secara istilah? Dan tidak bergandengan dengan waktu. Masa bergandengan atau tidak ini? Bergandengan atau tidak? Bergandengan dengan waktu. Hidayat, alamat fi'il kemarin ada berapa? 7 atau 8? Iya, tanda-tandanya. Berapa dulu? Sebut kidul berapa? Masa pertama, kedua, apa harokatnya sin di situ? Masa mau kita bilang sin di situ? Kalla sin ya'lamun, begitu. Apa harokatnya sin? Fathah, berarti bacanya sa. Yang ketiga saufa. Keempat tatanis yang sukun. Berarti di mana tatanisnya ini letaknya? Di akhir atau di awal? Di akhir. Mantap ya. Qad aflahal mu'minun, mana fiilnya di situ? Kenapa bisa aflah? Mantap. Kalau ada qad, maka setelahnya adalah fi'il. Ada sin, maka setelahnya adalah fi'il. Ada saufa, maka setelahnya adalah fi'il. Adanya ta ta'nis di belakangnya, maka sebelumnya adalah dentu. Siapa lagi nama tak? Dentata. Tidak datang ke waktu hari Rabu. Ya, Rabu ini tak?
Tidak datang kita? Yang malam Kamisnya tidak datang kita? Yang malam Kamis ada di pelajaran? Ada di sini. Malam Kamis sama malam Senin. Oh, tidak tahu ki jadwal. Marah-marah ki pasbi. Tidak natanya ki. Ada yang baru di? Siapa sih namanya? Deng Tutu. Oh kita. Kalau yang peci putih siapa nama tak? Ya? Oh Habibi Abakilah. Arif. Arif siapa? Oh yang kemarin yang anak-anak nih. Ya? Dan Jaling. Ai sembunyi ki. Yang sembunyi itu paling banyak ditanya-tanya. Nur Alam Muhammad. Coba kita tulis di aku tagi namanya. Dayat. Ya. Iya sudah. Sembunyi ki. Oh iya, nanti ditanya-tanya. Suka bertanya atau suka ditanya-tanya? Oh suka bertanya. Kalau akhwatnya cukup ya 6 saja. Baik kita lanjutkan. Ada tambahan juga? Kita mau booking deh. Bawa begini bang, ini pulpennya. Ada 3 tambahannya. Itu ada kertas dikasih ke belakang. Yang baru bergabung ini dipahami di pelajaran sebelumnya. Karena masalahnya ini langsung kita jenis-jenis fi'il nanti ini. Berarti sudah lewat apa itu ilmu nahwu, apa itu al-kalam. Kemudian al-kalam itu dijelaskan makna-maknanya, apa itu lafaz, apa itu murakkab, apa itu mufid, apa itu al-wad. Kemudian apa itu al-kalimah, isim, alamat isim, semua jenis-jenis isim baru masuk fi'il. Alamat fi'il baru dia di sini. Bisa murojaah di rekaman ya. Iya. Intinya ilmu nahwu itu berkaitan dengan apa? Pelajarannya dia fokus mempelajari keadaan akhir suatu kata. Jadi paling mudah ya. Dia berurusan dengan huruf terakhir saja. Kenapa di dhamma, di fathah dan di kasrah. Ya, misalnya contohnya kemarin alhamdulillahi. Kalau kita baca surah Al-Fatihah kenapa di dhamma itu alhamdunya? Huruf dalnya kenapa di dhamma? Kenapa tidak kita baca fathah saja alhamdulillahi rabbil alamin, atau kita baca kasrah alhamdulillahi rabbil alamin? Nah, nanti akan ditahu kenapa bisa di dhamma. Akan ada jawabannya nanti. Baik, kita lanjutkan. Semoga yang baru datang ini bisa menyelesaikan langsung ya. Bagaimana Pak Anang? Ya, ada rekaman itu.
Hanya saja terkadang rekaman itu susah untuk kita dengarkan, susah untuk kita simak dengan baik. Rekaman itu tanpa langsung datang seperti ini, terkadang kita putar, ya kita tidak tahu bikin apa di situ. Apakah kita fokus dengan rekaman tersebut, atau ternyata apalagi kalau kita muroja dengan rekaman sambil ada kopi di samping tak, ada makanan di samping tak, apalagi kalau ada istri tak di samping tak, bukan muroja yang dilakukan. Tapi nanti di kitab kedua berulang ji. Di kitab kedua nanti berulang. Ya ditunggu bagi kitab kedua tuh pembahasan ininya yang di awal-awal. Jadi kata beliau anwa'ul fi'li, jenis-jenis fi'il. Kemarin pembahasan di jenis-jenis isim, bahwasanya isim itu ada berapa? Ada 9. Itu pun bukan berarti isim itu hanya 9. Bukan, masih ada tambahan nanti isim. Nah, isim yang dimaksud di situ 9 itu nanti namanya isim mu'rab. Dia nanti berubah harokat terakhirnya. Adapun nanti jenis tambahan isimnya di pembahasan berikutnya. Sekarang jenis-jenis fi'il. Kemarin sudah alamat. Sekarang jenis-jenisnya. Kalau dilihat dari segi waktu, ya, yang berkaitan dengan waktu itu fi'il ada 3. Fi'il ada 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amr. 3 jenis fi'il ini yang akan dipelajari di ilmu nahwu. Tidak ada fi'il selainnya. Adapun nanti kalau ada fi'il selainnya, itu akan kita pelajari di ilmu sharaf. Jadi di nahwu cuma 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Bisa dipahami sampai sini? Jadi jenis-jenis fi'il kalau ditanya ada berapa fi'il? Ada berapa? Ada 3. Apa saja itu? Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madhi dia berkaitan dengan waktu lampau. Fi'il mudhari dia berkaitan dengan waktu sekarang dan yang akan datang. Fi'il amr dia berkaitan dengan perintah, dan perintah ini dia berkaitan dengan waktu yang akan datang atau waktu sekarang. Intinya dia terikat dengan waktu kalau fi'il. Jadi nanti ada tambahan terjemahannya. Apakah itu tambahan telah, sedang, atau akan. Pahami Pak Abdurrahman? Nah, jadi fi'il ada berapa Pak Abdurrahman? Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Sekarang kita jelaskan satu-satu. Fi'il madhi, mudhari, dan amr. Sekarang kata beliau al-fi'lu al-madhi. Fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Huwa ma dalla ala hadath. Apa yang menunjukkan atas kejadian waqa'a qabla zamani takallum. Dia menunjukkan sesuatu yang terjadi, suatu kejadian yang telah terjadi sebelum waktu berbicara. Bisa dipahami artinya? Ada kejadian, ini kejadian telah terjadi, sudah berlalu sebelum kita berbicara tentang kejadian tersebut. Bisa dipahami? Berarti apa kira-kira makna tambahannya? Dia berkaitan dengan waktu apa? Waktu lampau. Jadi fi'il madhi dia berkaitan dengan waktu lampau. Dari namanya saja al-madhi, lampau. Fi'il yang berkaitan dengan waktu lampau. Nanti terjemahannya ada kata telah. Contohnya kataba. Ini kataba kalau kita lihat di kamus artinya dia menulis. Hanya saja kalau kita sudah belajar ini kataba
dia fi'il madhi. Yang namanya fi'il madhi dia berkaitan dengan waktu lampau. Maka kataba telah menulis. Kapan perbuatan itu menulis itu? Sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Itu tadi maknanya. Jadi dia madalla ala hadath, apa yang menunjukkan atas kejadian, waqa'ah yang telah terjadi sebelum waktu berbicara. Kalau istilah kita sekarang gosip ya. Ya, gosip namanya. Sudah terjadi baru dibicarakan masalah itu. Nah, contoh berikutnya. Nanti ada cara untuk mengetahui apakah ini fi'il madhi atau bukan. Intinya fi'il madhi itu kebanyakannya wazannya, timbangannya seperti ini. Kita hanya gambaran besar saja ya. Ini dulu 3. Ini namanya timbangan. Ini namanya fi'il madhi. Timbangan ini ya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Dan yang namanya fi'il madhi itu huruf terakhirnya selalu di fathah. Selalu di fathah. Contohnya lagi kataba. Nah, contoh berikutnya lagi misalnya kita bilang syariba. Nah, kalau ini syariba timbangan yang mana yang sesuai dengan itu? Fa'ila. Berarti ini fi'il madhi. Dan cara mengetahui kedua dia fi'il madhi, huruf terakhirnya berharokat fathah selalu. Syariba. Artinya ini kalau dia di kamus artinya minum. Tapi ini kita sudah tahu ini syaribah, dia fi'il madhi. Apa artinya? Telah minum. Bisa dipahami? Jadi kalau kita bilang hal syaribta, apakah kamu telah minum? Apakah kamu sudah minum? Paham ya? Contoh berikutnya lagi, akala, makan. Nah, ini fi'il madhi. Apa timbangannya dia? Fa'ala. Dan cara kedua dia mengetahui fi'il madhi, harokat terakhirnya apa? Fathah. Tidak bisa dia dibilang akalu, syaribu, katabu. Tidak. Dia di fathah selalu akhirnya. Kecuali nanti ada penyebabnya, bisa dia di dhamma dan bisa dia di sukun. Nanti ada penyebabnya. Asalnya dia di fathah. Ini akala makan. Ini kita sudah tahu ini akala fi'il apa namanya? Fi'il madhi. Berarti apa terjemahnya? Telah makan. Bisa dipahami ya? Contoh berikutnya misalnya kita katakan hasuna. Bukan lazuna ya, hasuna. Nah, apa ini wazannya ini? Timbangan yang mana ini? Fa'ula. Adapun nanti kalau kita belajar sorof ini cuma 3 gambaran, masih ada lagi lanjutannya. Ini dulu gambaran besarnya karena paling banyaknya fi'il madhi 3 kata, 3 huruf. Hasuna, baik, berarti telah baik. Bisa dipahami udah? Iya. Ini fi'il madhi. Bagaimana yang baru datang Pak? Dan tutup bagaimana? Insyaallah. Insyaallah ini besok 3 apang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau insyaallah tidak ditahu 3 kapan. Iya. Kalau denjelim bagaimana? Sudah belajar pasti. Nah? Sudah ada dasarnya nah? Mungkin Alfiyah nih. Alfiyah Ibnu Malik. Kalau Habibi sudah belajar sebelumnya? Sedikit-sedikit. Kotrun nada. Hah? Yang mana? Ini yang kemarin datang. Arif. Yang mana Arif? Hah? Ari tahu. Siapa tulis ini Arif? Ari. Paham Ari? Besok juga ini. Nah, jadi kalau saya bilang begini Ari, go kelas berapa Ki? Nah, ini go salah. Kalau dia ditanya fi'il atau isim, itu dulu. Fi'il atau isim ini? Fi'il. Kalau kenapa bukan isim? Isim ada alamatnya. Ditanwin tidak? Tidak ada tanwin. Ada alif lamnya? Di kasrah akhirnya? Ada huruf jarnya?
berarti dia fi'il. Sekarang fi'il apa dia? Fi'il madi. Kenapa bisa kita fi'il madi? Huruf terakhirnya di fathah dan ikut itu wazan. Ini wazan fi'il madi ya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu dulu saja. Berarti ini ghasala artinya mencuci. Kalau kita sudah tahu dia adalah fi'il madi, berarti apa artinya yang lebih sempurna? Besar suara tak? Telah mencuci. Bertanya atau menjawab? Karena tadi nadanya kayak bertanya. Menjawab. Abdul Wahab Zaki. Paham Zaki? Adik kakak ini? Bukan. Tapi saudara ya. Saudara seiman. Siapa yang tidak paham ini? Ini fi'il madi mudah. Firman? Alhamdulillah tidak. Kalau Tata bagaimana? Puasa. Kalau Pak Abdurrahman? Ya? Diulangi lagi kembali. Baik. Siap. Jadi fi'il madi Pak Abdurrahman, dia berkaitan dengan waktu apa? Waktu yang sudah berlalu. Sekarang saya kasih gambaran dasar ini Pak, supaya tidak bingung Ki. Untuk mengenal ini adalah fi'il madi, ikut ki timbangannya ini. Fa'ala, maksudnya timbangannya itu harokatnya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kita kasih contoh kataba. Ikut di timbangan yang mana? Fa'ala, berarti dia fi'il madi. Dan cara kedua, ini di fathah ki huruf terakhirnya. Karena asal dari fi'il madi itu dia di fathah akhirnya. Dan fi'il madi huruf paling terbanyaknya itu paling banyaknya 3. Makanya tadi digambarkan ini timbangan fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kataba, syariba ini Pak Abdurrahman ikut di timbangan yang mana? Fa'ila, berarti dia fi'il madi. Fi'il madi berarti ini artinya minum. Kalau kita sudah tahu ini syariba dia fi'il madi, apa artinya Pak yang sempurna? Telah minum. Contohnya lagi hasuna. Ini ikut timbangan yang mana? Fa'ula. Ini artinya baik, bagus. Kalau kita mau terjemahkan lengkap apa? Paham jadi berarti. Berarti sudah bagus juga. Kita? Safar bagaimana? Safri. Ini safar ini. Iya. Safar ada Safri juga. Yang mana Safri? Oh, adik kakak Ki. Saudara nih? Oh, saudara Ki. Saudara seiman. Kau kira saudara seibu. Ini ahwat 8 ya. Umutirafi ada? Kita siapa nama tak? Mana ya tak? Oh ada udurnya. Rawiyah? Nah ini mana? Berpisah Ki. Baku jauh Ki sama Pandi. Oh. Ummu Nadira ada? Ada ya? Ada suaminya. Ainun? Ummu Asyita? Rahma? Fia? Ada ini yang baru ya, karena dia menulis ini. Paham Jini semua? Alhamdulillah. Kalau Rawiyah paham? Masya Allah. Kalau Demaing paham? Bahasa bagi kalah. Iya. Nah ini mudah ya. Contoh di buku kataba, timbangan apa ini? Fa'ala, berarti dia fi'il madi. Cara kedua dia mengetahui fi'il madi, huruf terakhirnya berharokat fathah. Kataba, telah menulis. Sekarang muncul pertanyaan, di mana dapat terjemahan telah di situ? Padahal kalau kita lihat di kamus, kataba itu artinya menulis. Dari mana dapat? Apa ada pasalnya?
Karena dia fi'il madi. Qara'a membaca, berarti telah membaca. Jalasa duduk, telah duduk. Ada mau ditanyakan sampai ini saat ini? Tidak ada? Wa huwa nau'an. Fi'il madi ada dua jenisnya. Kalau dilihat dari bentuk bangunannya dan nanti berpengaruh juga dengan artinya. Jadi fi'il madi ada dua, ada maklum dan ada majhul. Nanti dijelaskan maklum karena di situ ada dalam kurung saya lihat yang diketahui pelakunya. Berarti sebentar saya buat kalimat satu. Majhul yang tidak diketahui pelakunya. Sebentar buat juga lagi satu. Ini ya. Fi'il madi maklum sebagaimana tadi yang kita contohkan di atas. Ini namanya semua fi'il madi maklum. Kataba, syariba, gosala, akala, hasuna, ini semuanya fi'il madi maklum. Cara mengetahui fi'il madi yang kedua, fi'il madi majhul, kaidahnya di dhamma awalnya. Bisa di dhamma awalnya dan di kasrah huruf sebelum terakhirnya. Kita tidak katakan huruf keduanya di kasrah, tidak. Kenapa? Karena fi'il madi ada nanti 4 huruf, ada 5 huruf dan ada 6 huruf. Makanya dikatakan oleh penulis di dhamma awalnya. Misalnya kita kataba, kita tulis ulang. Nah, ini fi'il madi apa namanya tadi ini? Kataba maklum. Sekarang bagaimana caranya kalau mau dibuat ke majhul? Fi'il madi majhul. Pertama, di dhamma awalnya dan huruf sebelum terakhirnya di kasroh. Mana huruf sebelum terakhirnya? Ta. Kutiba, langsung menjadi majhul. Fi'il madi majhul. Terjemahannya kalau dia majhul ada di. Nah sekarang kataba ini maklum atau majhul? Telah menulis. Kutiba maklum atau majhul? Telah ditulis. Bisa dibedakan artinya? Telah menulis, telah ditulis. Bisa mikdad? Nah sekarang syariba, coba dibuat ini ke majhul. Syariba. Weh, masa dah lagi. Jadi syuriba. Nah, apa artinya ini syuriba? Kalau tadi syariba telah minum, syuriba telah diminum. Dari mana dapat di? Dari bentuk bangunannya, dia fi'il madi majhul. Telah diminum. Akala, apa majhulnya? Ayo ikhwanya. Ukila. Apa artinya? Telah dimakan. Gosala, telah mencuci. Apa majhulnya ini gosala? Gusila, telah dicuci. Fataha, membuka, telah membuka. Coba apa majhulnya? Futiha, apa artinya? Telah dibuka. Apalagi nasoro, apa artinya nasoro? Telah menolong. Apa telah ditolong? Nusiro. Paham dek? Siapa yang belum paham? Bagaimana Syafri? Paham Syafri? Masa? Coba jalasa. Mantap. Senior nih. Ikhwah kibar. Bukan ulama khibar, ikhwah kibar. Mana dentu tuh? Oh, mau ditesin. Coba. Mana ah? Nabila kita lebih senior. Apalagi? Golako. Kencang ini. Baru 1 hari. Belum play 1 hari. Coba dijali, coba ditaski sampingnya. Ya. Qara'a. Hah? Qara'a. Qara'a.
Kuri'ah. Kuri'ah. Jadi bagi juga kuri'ah. Coba Pak Maing. Siap-siap Pak Maing. Nazara, telah melihat. Buat itu telah dilihat. Nuzira. Coba Abu Tirafi, doroba. Nah, doroba ini memukul. Kalau duriba telah dipukul. Mana Pak Kasim ini? Goib. Sekarang paham ya? Akhwatnya bagaimana akhwatnya? Perlu dites? Perlu juga? Tidak usah dulu. Karena masih muda gini. Sebentar pindah di film mudhari. Karena nama mati mini rawiyah di luar kepala nih. Kata bakuti bajala sajuli sagosa lagusila, pasti begitu. Mana amonia? Yang penting bukan di kamar mandi seperti itu. Sekarang apa maksud dari yang dalam kurung itu? Maklum yang diketahui pelakunya. Kita buat contoh ya. Contoh yang paling mudahnya. Doroba yang mana fi'il madhi maklum, mana majhul? Yang di atas apa? Maklum. Doroba Zaidun kalban. Kalau mau diterjemahkan ini, Zaid telah memukul seekor anjing. Siapa pelakunya? Diketahui pelakunya tidak? Diketahui? Ini maknanya tadi. Yang diketahui pelakunya. Sekarang yang contoh kedua. Ini duriba. Majhul atau maklum? Masih ingat cara buat majhulnya? Di dhamma awalnya dan di kasrah huruf sebelum terakhirnya. Duriba Zaid. Apa artinya? Dorobah telah memukul. Duriba apa? Apa artinya? Zaid telah dipukul. Siapa yang pukul Zaid? Tidak diketahui pelakunya. Itu maksud dalam kurung. Selesai, aman? Jangan kasih lagi dulu songkot dah firman. Kalau naik itu songkot berarti pusing ki. Sebentar pi, jam 9 pi. Baru pertama ini. Ada yang mau ditanyakan? Kita baca dulu di bukunya ya. Wa huwa naw'an maklum mithlu kataba qara'a jalasa. Majhulnya mithlu kutiba quri'a julisa. Faidah majhulul fi'lil madhi. Faidahnya cara membuat fi'il madhi majhul, dhamma awwaluhu, di dhamma awalnya, wa kusira ma qabla akhiri, dan di kasrah apa huruf sebelum terakhirnya. Ya. Ada dalam ayat kutiba alaikumus siyamu. Kutiba fi'il apa itu? Fi'il majhul. Kenapa dita fi'il majhul? Yang sembarang. Tidak boleh orang sembarang-sembarang bilang. Ada dalilnya. Apa dalilnya? Di dhamma awalnya dan di kasr sebelum terakhirnya. Berarti itu fi'il madhi majhul. Majhul miqdad. Bisa paham? Ini fi'il madhi. Berarti selesai fi'il madhinya. Yang kedua. Azan nih. Belum nih? Sedikit ini. Sedikit. Al-fi'lu al-mudhari'u. Fi'il mudhari'. Tadi ini sudah saya gambarkan tadi. Dia berkaitan dengan waktu apa? Berkaitan dengan waktu sekarang dan yang akan datang. Berarti nanti terjemahannya ada tambahan sedang atau akan. Jadi fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' ini dia dibuat dari fi'il madhi. Sebentar dijelaskan ya, sudah sholat. Ini hanya gambaran-gambaran dulu. Jadi fi'il mudhari dibuat dari mana?
dibuat dari fi'il madhi dengan syarat ada tambahan di awalnya 4 huruf. Biasa kalau kita singkat Anita, disingkat dengan nama perempuan karena itu paling melengket di hatinya laki-laki. Nah, Anita, kalau Ana itu lain-lain ta? Nah, Anita, Hamzah, Nun, Ya dan Ta. Itu di awalnya. Jadi ada fi'il madhi diubah menjadi fi'il mudhari dengan syarat harus ada 4 ini di awalnya, salah satunya. Contohnya ya, ini hanya gambaran dulu ya. Misalnya kita bilang tadi kataba. Nah, nanti fi'il mudhari'nya ini yaktubu. Paham ya? Kenapa? Apa samanya ini? Sama, ada huruf kafnya, tanya, banya. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa bisa di dhamma itu? Nah, nanti disorof. Disorof itu nanti. Yaktubu, ini dulu. Mana huruf tambahannya tidak? Ya, itu penandanya dia fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari asalnya di dhamma, huruf terakhirnya. Yaktubu. Nah, nanti syariba fi'il mudhari'nya yashrabu. Nah, itu mami kita tandai nanti ada huruf mudhari di awalnya dan huruf terakhirnya di dhammah. Itu asal. Yashrabu. Hah? Huruf jar apa dibilang? Tidak, ada 4 hurufnya, salah satunya saja. Kan tadi saya ambil dulu ya-nya karena mami azan. Gosala bacanya nanti yaksilu. Dari mana kita tahu dia fi'il mudhari? Pertama ada huruf ya di awalnya. Yang kedua di dhammah huruf terakhirnya. Itu dulu. Tapi nanti itu yaktubu bisa dibaca fathah huruf banyak. Bisa nanti yaktuba. Bisa juga disukun yaktub. Tapi asalnya di dhammah. Asalnya yaktubu. Nanti dia dibaca fathah yaktuba kalau ada sebelumnya sesuatu. Dia nanti dibaca sukun yaktub kalau juga sesuatu sebelumnya ada sesuatu. Sesuatu itu apa? Ya nanti. Kapan? Ya belajar sampai selesai. Di mana belajar? Ah, Masjid Haji Nurdin. Hah? Mendaftar sama siapa? Sama Pasbi. Bagaimana paham ya? Ini gambaran-gambaran sebentar kita gaskan ya, masuk. Selesai fi'il madhi, sekarang fi'il mudhari, sudah ada gambaran sedikit. Siapa yang belum paham? Pandi? Karena terlambat kini, paham Ji? Belum. Sebentar diulang lagi fi'il madhi. Bapak apa? Hah? Atau Pak Abdurrahman nanti jelaskan Ki fi'il madhinya. Atau dan tata pilih Miki pemain. Apakah Pak Abdurrahman dan tata atau Pak Mai ini? Pilih siapa yang ajarkan Ki fi'il madhinya. Ada juga pemain baru kalau bisa. Dentutu, siapa tahu mau gini sama Dentut atau Denjeling. Pilih salah satunya, nanti buat ke majelis di sana. Afatnya paham? Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu ya. Sebentar Mbak Daisha dilanjut.